saya akan berbicara tentang Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Prof ya. Ayat 11. Ya, itu ini penting ya. Iya, penting karena dulu saya membaca, dia ada di buku saya 60 menit terapi sholat bahagia, itu penjelasan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah dikawal banyak orang. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kamu sebenarnya ngawal siapa? Saya yang ngawal Tuhan. Untuk apa? Malaikat Allah itu sudah mengutus malaikat untuk menjaga saya. Masya Allah. Nah, itu satu yang pertama. Jadi yang malaikat menjaga saya itu yang disebut adalah surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd 20 ayat 11 itu. Ada gempa di Iran ya. Ada gempa di Iran yang menghancurkan seluruh bangunan-bangunan besar di Iran itu, di Teheran. Lalu ada anak kecil yang dalam beberapa hari ya, mungkin seminggu itu, ketika reruntuhan itu dibersihkan, masih ada suara anak kecil. Masih hidup ya? Masih hidup. Masya Allah. Nah, anjing pelacak dikerahkan, kemudian diketahui bahwa anak itu masih hidup. Nah, ternyata anak ini sedang duduk atau sedang bersembunyi di bawah meja. Sehingga reruntuhan bangunan itu hanya ke meja. Terlindungi oleh meja. Iya, meja itu. Makanya kalau ada gempa ya, mungkin kita di lantai 11 yang tidak mungkin turun ya, umpamanya gitu. Kita bersembunyi di bawah kolong seperti itu. Di bawah kolong meja itu, kalau ada bantal maka kita berjalan itu dengan bantal kita letakkan di kepala kita. Paham toh? Iya, Prof. Nah, bantal kita kepala, sehingga kalau ada benda jatuh itu tidak mengenai kepala tapi kena bantal itu. Ya toh? Nah, ini ilmu, begini ini ilmu. Ya, gitu. Nah, ternyata anak itu masih hidup. Lah, persoalannya kok bisa tanpa makan gitu. Dan juga di situ ternyata ada sisa-sisa makanan. Tapi enggak, saya kira ya itu iya, tapi saya yakin meja itu dia ditakdirkan Allah mungkin malaikat yang mendorong anak ini di bawah meja itu. Bawah meja itu. Nah, meja itu kemudian juga ada makanan itu ya malaikat lah yang membawakan. Mengapa? Karena di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, di sini Allah mengatakan lahu mu'aqibatun. Lahu kepada manusia itu, untuk manusia itu mu'aqibat, malaikat yang mendampinginya, mengikutinya, min baini yadayhi wa min khalfihi, yang di depan dan di belakangnya. Terus itu terusannya apa itu? Yahfadzunahu min amrillah. Apa artinya yahfadzunahu? Mereka menjaga. Nah, ini malaikat itu menjaga orang itu min amrillah, atas komando dari Allah. Masya Allah. Nah, ya, betul lah, paham maksud saya itu ya? Iya, Prof. Paham. Ada orang menyeberangi kereta api ya, dan kemudian mobilnya itu terhantam oleh kereta api. Dan itu terlemparnya ke sungai. Sungai. Sehingga karena sungai kan tidak benda padat. Tidak terlalu keras. Tidak keras toh, tidak terlalu keras. Jadi sebagian mereka tidak ada yang meninggal. Hanya ada yang luka-luka saja. Nah, kenapa kok itu dibuang ke sungai, kok tidak ke depan umpamanya gitu? Ya, Anda mungkin sebagai ilmuwan mengatakan ya itu karena posisinya dan sebagainya, silakan, tidak apa-apa. Tapi bagi saya, karena saya percaya Al-Quran, bahwa itu memang Allah
menyuruh malaikat itu, malaikat yang disuruh Allah menyelamatkan itu memang membuangnya ke sungai. Ke sungai itu. Masya Allah. Nggih, nggih. Ya toh? Nggih. Sungai itu. Ya sudah, itu kita percaya saja begitu. Nggih, nggih. Nah, ini ayat yang kita percaya. Ya. Maka kalau kita rukuk kemarin sudah saya katakan ya, rukuk saya boleh toh memanggil, wahai Allah Tuhannya malaikat yang mendampingi saya, menyelamatkan saya, yang bertugas mengawal saya di depan dan di belakang, itu boleh. Subhanal malik subuhun quddus rabbul malaikah, Tuhannya malaikat, wa rabbul malaikati waruh. Saya sudah mempraktekkan ini gitu. Tapi di situ ada kata min amrillah. Min amrillahnya Atas ya. perintah Allah. Nggih. Kalau tidak diperintah Allah dia tidak menjaga. Paham toh? Iya, Prof. Nggih. Artinya kalau umpamanya kereta api menobrak mobil itu, terus Allah memerintahkan sudah biarkan, karena ini sudah waktunya meninggal, ya sudah selesai. Nggih, nggih. Nah, itu. Nah, kita menunggu Allah memerintahkan itu. Jadi wahai Allah yang maha kuasa menyuruh malaikat muaqibat ini menyelamatkan saya. Selamatkan saya dari dosa dan selamatkan saya dari bencana. Masya Allah. Nggih. Nah, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Jangan lupa di situ min amrillah. Sebab kalau malaikat itu menjaga berarti nggak ada orang mati toh. Nggak ada ya, pasti selamat ya, Prof. Iyalah, kalau nggak ada orang mati gimana? Ya, berarti dunia itu padat, nggak bisa bergerak kita. Nggak bisa bergerak, ya nggak ada mungkin lah bumi kemudian ditempati orang sekian ratus miliar, itu kan nggak mungkin. Maka malaikat itu menjaga. Tapi kalau malaikat di situ ada min amrillah menjaga supaya kita tidak meninggal, maka malaikat itu disuruh bekerja. Sekarang Mas ya, ada bayi yang diletakkan di meja agak tinggi karena ganti popok itu loh Mas. Iya, ganti popok itu. Ganti popok itu kan biasa di meja toh. Iya. Sering kali kan gitu ya. Iya. Maklum nggak ada tempat lain lah. Kalau orang kaya yang memang ada sendiri dan sebagainya. Kalau ada meja agak tinggi. Ternyata ketika ibu ini mengambil bedak, anak ini jatuh. Masya Allah. Menangis. Bayangkan loh Mas. Kepalanya masih gembur loh Mas. Iya. Dan itu aman dia. Maka di situ itu pasti di situ ada malaikat yang malaikat yang ketika jatuh itu malaikat yang mengawal membuat di situ mungkin ada kasur atau wallahu a'lam. Kita percaya saja lah, enak, jadi enak kalau gini itu enak. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini senang. Saya sering jadi imam juga saya baca ini. Masya Allah. Ya saya di dalam lambung saya itu ada mungkin virus, ada bakteri, ada wallahu alam, ada tumor, ada kanker, tapi tidak apa-apa. Saya tenang saja karena ada malaikat yang menjaga. Jadi virus ini bisa saja dikatakan oleh Allah kepada malaikat virus itu kendalikan. Gitu? Virus itu kendalikan. Sebab kalau tidak Ali itu mati. Gitu? Lalu sekali perintah. Lah kalau suatu saat kalau Allah mengatakan pada virus malaikat sudah biarkan virus itu menggerogoti, ya mati saya. Makanya ini sering saya pergunakan untuk bacaan sholat. Gitu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allahu akbar. Ya, pokoknya saya baca itu ya supaya mengingatkan saya bahwa kamu itu tenang, kamu itu tenang. Ada malaikat di situ. Masya Allah. Nah, beberapa hari yang lalu ada juga mahasiswi yang jatuh dari lantai 3.
Ya dari lantai 3 di UIN ya ke lantai 2. Wah, Masya Allah. Ini Ya, wanita ya, Prof? wanita ya. Iya, iya. Bayangkan itu sekian meter tuh. Iya. Terus iya. di bawahnya itu cor. Allah. Dalam perhitungan saya mungkin tulangnya remuk redam lah ya. Iya, iya. Mungkin kepalanya ya sudah ini. Nah, ternyata Allah menakdirkan lain, ajaib orangnya. Di ronsen itu tidak ada satupun patah yang tulang. Ya Allah. Tulang yang patah tidak ada. Iya. Lalu kepalanya tidak ada masalah sama sekali. Ya hanya nyeri-nyeri aja di punggung di sini dan seterusnya. Iya, iya. Perkiraan saya sudah tamat lah. Tapi Allah menghendaki lain. Saya langsung teringat ayat ini. Ya Allah. Iya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Padamu, pada manusia itu termasuk kamu, itu ada malaikat yang mengikutimu terus. Posisinya di belakang dan di depan. Kalau malaikat raqib atid kan kanan kiri. Nah, ini di depan belakang. Dan itu namanya successive angels. Successive angel itu siang malaikat bertugas siang sendiri, malam sendiri. Ada shiftnya ya? Ya, ada shiftnya. Tuh, kalau bahasa Inggris terjemahnya successive angel. Jadi malaikat yang bergilir. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Itu ajaib. Jadi maka saya mengucapkan selamat kepada, ya prihatin atas musibah ini, tapi juga saya kagum kepada Ananda ini yang diselamatkan Allah. Mungkin karena berkah anak ini taat pada ibunya, bakti pada ibunya. Bisa saja malaikat disuruh Allah karena di dalam otak anak ini ada 15 juz hafalan Al-Quran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pokoknya Allah sedang memberikan anugerah besar kepada anak ini. Siapa yang disuruh menyelamatkan? Namanya malaikat mu'aqibat. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan banyak loh Mas keajaiban-keajaiban seperti itu. Kita terlalu sering baca media itu, kok bisa ya itu, ya Allah, kok masih hidup. Banyak lah itu. Semuanya meninggal kecuali anak yang di mobil itu kecelakaan meninggal, kecuali satu anak yang masih hidup. Tidak masuk akal dalam perhitungan itu. Maka percayalah. Panggillah Allah yang menyuruh malaikat untuk menyelamatkan kita itu. Masya Allah. Namanya tidak ada namanya, tapi orang di dalam beberapa kitab itu disebut malaikat mu'aqibat berdasarkan ayat ini. Jadi ke saya seringkali rukuk sujud karena di dalam hadis Nabi itu ketika rukuk sujud antara lain di samping kita berdoa Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada doa juga Subuhun Qudus Rabbul malaikati warruh, ya. Wahai Allah yang maha bersih dari segala kekurangan, itu tuh Rabbul malaikah, Tuhannya seluruh malaikat. Masya Allah. Tuhan itu artinya yang menguasai seluruh malaikat. Jadi malaikat itu bekerja sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah ada yang bantah. Ya, tidak ada yang membantah sama sekali. Selamat kepada Ananda yang selamat, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda yang diberi musibah ini orang tuanya sabar. Ananda ini kemudian nanti dengan kesabarannya Allah mengangkat menjadi wanita yang paling membahagiakan orang tuanya. Amin. Ya berkah musibah itu saya datang ke rumahnya. Oh Masya Allah. Saya datang ke rumahnya. Saya beri buku penyemangat. Ini yang buku yang itu Mas. Yang itu ini nah itu apa itu? Doa kesembuhan ini. Nah, doa kesembuhan mutiara penyemangat. Masya Allah. Ya, itu berkah dari musibah ya, Bro. Ya, terus saya beri buku terapi sholat bahagia. Saya beri buku sukses belajar melalui terapi sholat supaya bisa menjadi profesor nanti. Ya, saya beri buku doa-doa keluarga bahagia. Saya lupa saya beberapa buku. Nah, andai kan tidak ada musibah, saya tidak ke sana.
Pak Rektor juga datang. Pak Rektor juga hadir Iya. ya, Prof. Pak Dekanya datang. Masya Allah. Ibu Wakil Rektornya juga datang. Nggih. Bagian akademik juga datang. Ini rezeki sebenarnya. Ya di balik musibah itu ternyata Allah ada hikmahnya. Ya Allah. Ya saya tulis di buku juga, Mas. Andaikan saya tidak sakit, tidak bisa, andaikan saya tidak diberi cobaan Allah, sakit tidak bisa bersuara 6 bulan ya, saya mungkin tidak ada buku terapi sholat bahagia. Andaikan saya ditakdirkan Allah tidak mengalami penyakit tulang ya, karena saya waktu itu rukuk susah, i'tidal susah ya, mungkin saya nggak ada buku itu. Maka karena sakit iya, ini iya, sekarang iya. ini ya, Prof. Sekarang saya bisa jalan, bisa begini, saya bisa bersuara, coba bayangkan. Masya Allah. Dari musibah itu ada buku, dari buku itu saya bisa keliling ke seluruh dunia. Ya Allah.